Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan Agustus. Saya percaya bahwa kasih dan perkenan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu untuk bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, umatnya. Amin. Mari saat ini buka hatimu, siapkan hatimu, minta Tuhan mencurahkan kekuatannya, sukacitanya di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Dia penolong dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari nyanyikan dari awal, sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Dia yang pegang tangan kita, amin, dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpuji
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Mari berseru kepada Yesus. Amin. Engkau penyelamatku, Engkau Tuhanku. terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mari nyanyikan. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi nyanyikan. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Shandaya Ramaya Ramo. Haleluya. Mari umat Tuhan naikkan sembahmu kepada Yesus. Kiarararararabaya shande. Dengan segenap hatimu nyanyikan puji-pujian bagi Dia. Kiarararararabaya she. Haleluya. Kiararararabaya shande. Kiararararabaya shande. Haleluya. Engkau kerinduan hati kami Tuhan. Harta yang tak ternilai dalam hidup kami, melebihi apapun. Mari terus sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari nyanyikan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Tak ternilai Tuhan. Amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia.
Tuhan kita. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik. Dia sumber sukacita kita. Biar sukacita kita, Tuhan penuhi hati kita pada saat ini. Amin. Dia curahkan anggur yang baru, kekuatan yang baru. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Engkau Tuhan kami yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Terima kasih Tuhan. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that You will keep Your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need You now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need You. Oh God, my God, I need You now. How I need You now. Oh Rock of Ages, I'm standing on Your faithfulness, on Your faithfulness. Amin. Mari umat Tuhan nyanyikan. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with You all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need You. Oh God, my God, I need You now. How I need You now. Oh Rock of Ages, I'm standing on Your faithfulness, on Your faithfulness. Oh God, my God, I need You. Oh God, my God, I need You now. I need You now. Oh Rock of Ages, I'm standing on Your faithfulness, on Your faithfulness. Shikaya Ramaya Shande. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, berseru kepada Dia. Dia Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tetap sama. Dia yang melakukan mujizat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. He's the God of miracle. Dia melakukan tanda-tanda hebat. Perbuatannya, kuasanya besar, dinyatakan di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Ya Ramaya Shande. Ya Raya Ramaya Shande. Ya Raya Ramaya She. Ya Ramaya Shika. Ya Ramaya Shande. Ya Raya Ramaya She. Haleluya, haleluya. Ya Raya Ramaya Ya Raya Ramaya Shanda ya Ramaya She. Mari sembah Dia. Ya Ramaya Shika. Ya Raya Ramaya She. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan. Mari datang pada Dia saat ini. Mari serukan dan nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya. Oh God, my God, I need You. Oh God, my
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari saja kita memuji Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Oh dialah basyihin dalam pakuri Allah. Yahan dalam pakuri Allah basyahan dalam pakuri. Yahan dalam pakuri Allah basyahan dalam pakuri Allah bas. Kihi makuri Allah basyahan dalam pakuri Allah. Yahan dalam pakuri Allah basyin dalam pakuri Allah basyahan dalam pakuri. Yahan dalam pakuri Allah basyahan dalam pakuri. Kira Allah basyahan dalam pakuri. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ki makuri ala bashin dala bakuri ala bashan dala bakuri. Yahan dala bakuri ala bashahan dala bakuri ala.
Kira la pashahanda la pakuri la pashanda la da 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 da. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah di minggu yang pertama pada bulan yang ke-8. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata sampai hari ini. Berkati kami dengan firman Tuhan. Biar kami mendapat tuntunan rema daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus nahkoda kehidupanku. Mari kita membaca dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bagaikan sebuah kapal perahu yang mengarungi samudra laut yang begitu luas. Ketika cuaca sedang cerah maka kita dapat berlayar dengan lancar tanpa gangguan. Bahkan kita dapat menikmati betapa indahnya perjalanan
yang kita lalui hingga tujuan, saudara. Sebaliknya ketika keadaan cuaca yang buruk, hujan, badai turun akan mengakibatkan gelombang yang sangat besar sehingga kapal akan terombang-ambing. Dengan begitu dahsyatnya, ombak yang sangat besar akan membuat perjalanan menjadi sangat tidak nyaman dan juga berbahaya. Perjalanan yang ditempuh akan memakan waktu yang lebih lama, bahkan rute perjalanan juga dapat berubah, saudara. Gelombang, taufan, atau badai seringkali disamakan dengan persoalan, penderitaan, hidup yang harus kita lalui selama kita hidup di dalam dunia ini. Mengikut Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan lancar dan baik-baik saja. Tetapi yang Yesus janjikan, yang Dia janjikan, Dia berjanji beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan tentang kisah bagaimana Yesus dan murid-murid naik ke perahu untuk mengarungi danau. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba terjadilah angin taufan yang sangat dahsyat yang hampir menenggelamkan perahu mereka, dan pada waktu itu Yesus sedang tidur, saudara. Saat itu juga murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kemudian Yesus bangun dan menghargai angin itu. Maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, dari kisah ini kita mengetahui ketika murid-murid menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan mereka, atau menjadikan Yesus sebagai sang nahkoda kehidupan mereka, maka hal itu berarti taufan, badai apapun juga yang kita alami seperti sakit penyakit, penderitaan, tekanan hidup, persoalan-persoalan dalam pekerjaan ataupun yang lain dapat menjadi tenang dan terselesaikan. Permasalahannya adalah, adakah kita menjadikan Dia sebagai sang nahkoda dalam kehidupan kita? Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan Yesus menjadi nahkoda dalam kehidupan kita? Ada 4 cara menjadikan Yesus sebagai nahkoda kehidupan. Yang pertama, saudara, kita perlu menyertakan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Markus pasal 4 ayat 35-36 berkata, pada hari itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Hal pertama yang harus kita ingat dan lakukan untuk menjadikan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita adalah kita harus sertakan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Alkitab berkata Dia selalu menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Itu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dengan kata lain, Dia ada dalam hidup kita. Permasalahannya adalah seringkali kita lupa menyertakan Dia dalam perahu kehidupan kita. Dengan cara apa? Ketika kita mencoba mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita, tanpa terlebih dahulu kita membawa dalam doa segala hal yang kita ingin lakukan, saudara. Dari kisah Markus pasal 4 ayat 35-41 ini, kisah ini dimulai dari perintah Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sendirilah yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati danau Galilea tersebut. Singkat cerita, datanglah taufan yang sangat dahsyat. Murid-murid kewalahan, saudara. Padahal mereka kebanyakan mempunyai latar belakang sebelum mengikut Yesus adalah seorang nelayan. Mereka terbiasa mengemudikan perahu, tetapi ketika badai datang mereka kewalahan dan menjadi panik. Untungnya mereka membawa serta Yesus dalam perahu tersebut. Sehingga kita tahu cerita selanjutnya Yesus menghentikan badai yang dahsyat tersebut. Dari kisah murid-murid Yesus ini kita bisa belajar, kalau kita menyertakan Yesus dalam perahu kehidupan kita, maka apapun badai yang datang menerjang perahu kita,
maka dia sang nahkoda kehidupan, yaitu Yesus, akan menghentikan badai itu. Kuncinya yaitu menyertakan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa tanpa menyertakan Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita menyertakan dia dalam perahu kehidupan kita, maka kita akan dibuat berhasil. Itu yang pertama, menyertakan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar senantiasa berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Markus pasal yang keempat ayat 38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hal yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan untuk menjadikan dia nahkoda kehidupan kita adalah senantiasa berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia Yesus adalah sang nahkoda kehidupan kita. Berarti dia pemimpin atas kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Jadi ketika badai hidup menerpa, jangan berusaha menggunakan kekuatan kita sendiri. Apalagi kita mencari jalan pintas atau bahkan mungkin kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah datang kepada sang nahkoda hidup kita dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Murid-murid Yesus pun melakukan hal yang sama. Ketika badai datang dan air mulai masuk dalam perahu, mereka memutuskan untuk membangunkan Yesus. Dan Yesus pun bangun serta menghardik taufan tersebut. Sama seperti murid-murid Yesus, kita perlu datang untuk berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan. Ingat, doa kita besar kuasanya. Doa kita bisa membukakan pintu surga. Doa juga merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita menggunakan semua hal yang kita rasakan. Kita bisa mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Terutama saat kita sedang dalam masalah, saudara. Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, saudara, ingatlah untuk selalu berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dengan demikian, saudara, kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada sang nahkoda kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia akan menolong kita, memimpin kita, serta menjadi jawaban atas segala persoalan kehidupan kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sang nahkoda dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tetap beriman walaupun sedang berada dalam pencobaan, saudara. Dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-40, saudara, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, hal yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan, kita tetap beriman walaupun sedang dalam pencobaan, saudara. Ketika murid-murid menghadapi taufan yang dahsyat, Markus pasal 4 ayat 38 terjemahan firman Allah yang hidup menjelaskan bahwa murid-murid menjadi panik lalu berusaha untuk membangunkan Yesus. Murid-murid menjadi panik takut sehingga Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus pasal 4 ayat 40 bahwa mereka begitu takut dan tidak percaya,
tidak beriman, saudara. Padahal mereka sudah menyertakan Yesus dalam perahu kehidupan mereka. Tetapi taufan yang dahsyat menggoyahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dari kisah ini kita belajar, kalau kita tidak percaya, maka hidup kita akan dihinggapi oleh berbagai ketakutan. Sebaliknya, ketika kita percaya kepadanya, maka hidup kita akan tetap tenang, walaupun di depan ada badai kehidupan yang dahsyat. Kenapa, saudara? Karena kepercayaan kita menghilangkan ketakutan. Percaya itu berarti menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Nahkoda kehidupan kita. Sedangkan takut yang berlebihan berarti kita sedang meragukan Tuhan, sehingga akan membuat kita menjadi meragukan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, ketika badai pencobaan datang, kita harus tetap beriman kepadanya. Bagaimana caranya untuk kita tetap bisa beriman di tengah-tengah pencobaan? Yang pertama, saudara, kita perlu membentengi diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita akan terus bangkit. Kita tidak kalah lagi dengan ketakutan atau kekhawatiran hidup. Itu tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Ketika kita membaca firman, iman timbul daripada membaca firman Kristus. Yang berikutnya, saudara, bagaimana supaya kita bisa tetap beriman, kita tetap bersukacita di dalam pencobaan. Alkitab katakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tertulis dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 10 bagian B. Bahwa sukacita Tuhan itu perlindungan kita. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Yang berikutnya, kita belajar tetap mengucap syukur di dalam segala perkara, saudara. Alkitab mengajarkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Tuhan ingin supaya kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selain dikasih oleh Tuhan, itu yang ketiga di mana kita belajar untuk tetap beriman ketika kita sedang ada dalam pencobaan. Yang keempat, saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita. Yang keempat, kita belajar hidup dalam ketaatan. Markus pasal 4 ayat 41 berkata, mereka dipenuhi rasa gentar serta takut dan berkata satu kepada yang lain, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Hal yang keempat yang dapat kita lakukan untuk menjadikan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita adalah belajar hidup dalam ketaatan. Markus pasal 4 ayat 39 menjelaskan bagaimana taufan yang dahsyat itu berhenti seketika ketika Yesus menghardiknya. Dalam ayat 41 kembali ditekankan bahwa murid-murid itu dipenuhi kekaguman akan Tuhan. Mereka berkata, angin dan danau pun taat kepadanya. Dari ayat ini kita bisa simpulkan jika angin dan danau saja taat kepada Dia, terlebih lagi kita semua orang yang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Untuk menjadikan Yesus nahkoda kehidupan kita, maka kita harus belajar taat terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Nahkoda. Kenapa kita harus taat? Karena Dia adalah Tuhan, pemilik hidup kita. Roma 14 ayat yang ke-8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berikutnya, saudara, mengapa kita harus taat? Sebagai bukti iman kita yang dinyatakan dalam perbuatan dan ketaatan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Dan yang berikutnya, saudara, taat adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Yesus bisa menjadi nahkoda bagi kehidupan kita. Ada 4 cara untuk menjadikan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita. Yang pertama adalah kita menyertakan Yesus dalam setiap perahu kehidupan kita. Yang kedua, senantiasa berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Yang ketiga, kita belajar tetap beriman walaupun sedang berada dalam pencobaan. Dan yang keempat, belajar hidup dalam ketaatan. Selain dikasih oleh Tuhan, biar hari ini setiap kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah pemimpin kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Tapi kita belajar andalkan Dia. Kita belajar sertakan Dia dalam kehidupan kita. Dalam semua aspek kehidupan kita. Kita belajar untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita doakan itu besar kuasanya. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan tuntunan. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Demikian juga kita belajar taat kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita taat kepada Tuhan, kita takluk kepada kehendak Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kita percaya Dia pemelihara hidup kita. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat bersama-sama, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Ya handala pakuri setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya akan berdoa untuk setiap saudara.
sedang membutuhkan doa khusus, letakkan tanganmu di dada. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami badai kehidupan, pergumulan yang berat, sakit penyakit, kesulitan, pergumulan dalam rumah tangga, ataupun pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau setia, Engkau Bapa yang menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Hari ini Tuhan, kami belajar bagaimana Engkau menjadi nahkoda kehidupan kami. Biar kami percaya seperti Engkau menuduhkan badai tofan yang begitu dahsyat, badai tofan yang dahsyat yang juga sedang menerpa kehidupan umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan bekerja untuk meneduhkan, memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Engkau berkuasa Tuhan. Yang sakit, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan memberikan hikmat jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan untuk umat-Mu bisa menanggungnya. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk mengerjakan segala perkara. Engkau buka jalan, Engkau memberikan Tuhan yang terbaik, baik pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dalam pelayanan. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan bekerja secara luar biasa nih. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat Tuhan, jamah setiap jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat tetap terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap firman yang boleh kami terima, yang boleh kami dengarkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, mari kita akan mempersiapkan untuk berjamuan kudus. Sudah bisa mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah,
curah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat roti ke atas. Saudara, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga lewat karya salib Kristus kita diselamatkan, kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh hidup yang kekal. Mari saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Soalnya bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita, memeteraikan kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari katakan, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
katakan haleluya, haleluya. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya, Tuhan Yesus. Memberkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang terbaik di awal bulan ini. Tuhan memberkati seluruh persembahan saudara. Baik untuk pelayanan misi, sosial, persepuluhan, pembangunan, ucapan syukur, pelayanan diakonia. Tuhan memberkati. Kami percaya setiap orang yang menabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati juga seluruh pelayanan saudara dalam bulan yang sudah berlalu. Dan di bulan yang baru ini Tuhan memberkati semua ibadah saudara dengan berkat yang terbaik. Akhirnya terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.